Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita berjumpa kembali di dalam acara Persekutuan Komisi Pekabaran Injil yang diadakan secara daring. Meskipun persekutuan ini diadakan secara daring, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita dan berkat bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Biarlah kita boleh melangkahkan kaki kita di dalam rencana Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita, memimpin kita, dan memberkati kita di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali persekutuan malam hari ini dengan menaikkan pujian "Berikanku Hati". Seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas kasih, rahmat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah malam hari ini, di mana kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Pekabaran Injil secara daring. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengurapi, memberkati setiap kami, baik hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus John William Lender, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Berikanlah hikmat surgawi-Mu Bapa pada setiap kami. Bapa, kami menyerahkan persekutuan seutuhnya ke dalam tangan kasih Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus John William Lender. Kita sambut dengan pujian "Dia Seperti Air".
Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Komisi PI dimanapun saudara berada. Tidak terasa hampir 1 tahun kita tidak pernah berkumpul dalam persekutuan Komisi PI. Namun demikian kita mengucap syukur Tuhan sediakan sarana media sosial ini sehingga melaluinya persekutuan kita setiap hari Jumat tetap dapat diadakan. Rekan-rekan sekalian, sejak pandemi COVID-19, di mana-mana kita sering menjumpai kata-kata wajib pakai masker. Apabila kita tidak menggunakan masker, akibatnya tanggung sendiri, didenda atau kena sanksi sosial, yaitu kerja bakti, nyapu, membersihkan solokan, dan sebagainya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang yang tidak pakai masker. Saya tanya, mengapa tidak pakai masker? Lalu dia menjawab, saya punya kebebasan untuk tidak memakai masker. Dan keyakinan saya tidak mengajarkan atau mengharuskan saya pakai masker. Saudara, saya tidak ingin berdebat masalah anjuran yang diberikan agar kita pakai masker. Bagi saya, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan menghindari kerumunan adalah salah satu bentuk untuk menghindari terpapar COVID-19. Maka saya lakukan itu. Meskipun memang kurang menyenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan firman Tuhan diambil dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jikalau seandainya aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil atau kabar baik adalah amanat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Injil itu? Apakah kabar baik itu? Injil atau kabar baik yang dimaksud di sini adalah kabar tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk melakukan karya penyelamatan bagi manusia berdosa. Injil atau kabar baik ialah berita tentang kerajaan Allah dan tentang keselamatan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Injil atau kabar baik yaitu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memenuhi janjinya kepada umat dan bahwa suatu jalan keselamatan telah dibuka bagi semua orang. Injil adalah berita mengenai perbuatan Allah yang sangat besar, di mana Allah menyerahkan Yesus karena pelanggaran kita dan membangkitkan Dia karena pembenaran kita. Dengan demikian, Tuhan telah membukakan kita jalan menuju kepada kehidupan yang baru. Dan bagi kita yang percaya akan karya penyelamatan yang Yesus sudah buat atau sudah lakukan, kita memperoleh pengampunan dosa dan beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, serta bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itulah kabar baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus atau yang dikenal kemudian dengan panggilan Paulus punya pengalaman yang luar biasa tentang kabar baik itu. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Dia seorang penganiaya jemaat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan seterusnya, diceritakan hati Paulus dikatakan berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dengan berbekal surat kuasa dari imam besar, ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang percaya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika ia sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan suatu suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara, inilah awal pertobatan Saulus menjadi pengikut Yesus Kristus. Jangan heran kalau ia mengadakan pengakuan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16 yang demikian bunyinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk penyelamatan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, sebesar apapun kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh Paulus, yang diperbuat oleh kita, pengampunan tersedia bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang telah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kesadaran ini penting. Dan pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus diselamatkan oleh anugerah Allah. Ini dikatakan membuat Paulus berkata, memberitakan Injil atau kabar baik adalah keharusan baginya. Kata harus itu berarti patut, wajib, mesti, tidak boleh tidak. Mengapa? Paulus sampai berkata bahwa ia harus memberitakan Injil. Yang pertama, saudara-saudara, ia sudah selamat. Ia sudah diselamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan dia. Yang kedua, menyadari panggilannya sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, maka di sana dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pengenalan yang benar tentang kasih karunia Allah, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Itu yang membuat dia, dan itu yang mendorong dia untuk melakukan pelayanan memberitakan Injil. Saudara, kalau itu tidak dilakukan, betapa egoisnya dia. Hanya mementingkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya sudah diselamatkan, sorga menjadi bagian hidup saya, dan selama di dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, saya bahagia karena Yesus Kristus beserta dengan saya. Peduli amat dengan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sedang berada dalam kebimbangan. Banyak orang yang berada dalam ketakutan, penuh pergumulan, kehilangan semangat, tidak tahu jalan keluar apa yang mereka harus lakukan. Dan di antara mereka ada yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus, namun kehilangan damai sejahtera. Dan sukacita tidak lagi ada di dalam hidup mereka. Saudara, menyaksikan, mendengar situasi kondisi seperti ini, apakah kita tega membiarkan mereka? Saudara, Liu Shenying lahir tahun 1958. Dia tinggal di kecamatan Nanyang, sebelah selatan provinsi Henan, Cina. Tahun 1974, di usia 16 tahun, ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan bertekad melayaninya dengan segenap hati. Di usia 17 tahun, untuk pertama kalinya ia ditangkap karena memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Selanjutnya penganiayaan, tekanan, dan berbagai penderitaan dialami Liu Shenying dalam hidup dan pelayanannya. Namun ia tidak pernah berhenti memberitakan kabar baik, karena ia tahu hanya Yesuslah
yang dapat mengampuni dosa, dan Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Dia segala perkara dapat ditanggung, karena Dia yang memberi kekuatan. Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan betul saudara-saudara, di dalam pelayanan Liu dikatakan banyak orang tertolong melalui kesaksian dan pemberitaan yang disampaikannya. Saudara, sebagai orang percaya, kita yakin kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, dalam perjalanan kehidupan, baik suka maupun duka, senang dan susah, sehat dan sakit, kita merasakan dan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat rohani maupun jasmani berlimpah atas hidup kita. Seharusnya pengalaman ini dibagikan kepada orang banyak yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga, ceritakan, sharingkan, supaya mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita alami di tengah situasi yang tidak pasti ini. Di awal tahun 2021, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. COVID-19 belum berakhir. Bencana alam terjadi di berbagai tempat. Banjir, tanah longsor, gempa bumi. Perekonomian kita juga terganggu. Banyak orang mungkin putus asa menghadapi semuanya ini. Apakah kita tinggal diam, menjadi penonton, lalu hidup di dalam zona aman kita sendiri? Saudara, sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, yang pertama kita harus teguh iman dan yakin pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Keyakinan itu bukan hanya untuk milik atau menjadi bagian hidup kita sendiri. Keyakinan ini juga harus menjadi keyakinan orang banyak. Itu sebabnya memberitakan Injil harus dilakukan. Paulus dikatakan bukan hanya berkata pemberitaan Injil adalah keharusan baginya, tetapi ia juga berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil atau kabar baik. Saudara, celaka artinya mendapat kesulitan. Celaka artinya mendapat kemalangan. Celaka artinya mendapat kesusahan dan sebagainya. Kalau kabar baik tidak disampaikan kepada banyak orang, dan orang banyak dalam menghadapi situasi sebagaimana yang terjadi saat ini, mereka menghadapinya tanpa memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup memperbaiki situasi keadaan menjadi baik, maka mereka akan bertindak menurut keinginan hatinya sendiri yang berakibat fatal bagi dirinya dan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, daripada celaka, yaitu mengalami sesuatu yang tidak baik karena tidak memberitakan Injil. Lebih baik melakukan kewajiban kita, yaitu memberitakan Injil. Saudara, apabila semua orang mengerti kasih karunia Allah dan tahu bahwa Allah tidak pernah merancangkan kejahatan kepada umatnya, melainkan merancangkan rancangan kebaikan, maka dalam menghadapi kesulitan yang besar ini, kita hadapi dengan penuh ketenangan.
saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan bersama membangun lingkungan yang baik, aman, dan sejahtera. Paulus melakukan semua ini bukan karena upah atau karena dibayar, bukan juga karena mencari keuntungan. Ia melakukan karena Tuhan yang menugaskannya, dan ia tidak bisa menolak. Karena itu, memberitakan Injil baginya adalah kewajiban, bukan kesenangan pribadi yang boleh dipilih atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan Injil atau kabar baik bukan suatu himbauan yang orang Kristen atau murid Kristus bisa menolak atau menerima, tetapi adalah keharusan. Namun, seharusnya ia tidak melakukan keharusan ini dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita. Karena ia sudah terlebih dahulu mengalami sukacita atau bahagia yang sejati dari kasih Yesus Kristus yang telah memberi anugerah keselamatan baginya. Di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini, mari kita bawa kabar baik itu bukan hanya dengan kata, tapi juga perbuatan baik. Karena banyak orang yang perlu ditolong. Selamat melayani, tetap semangat, dan perhatikan protokol kesehatan. Bawalah kabar baik bagi banyak orang, dan jadilah berkat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Jan Willem Leander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Bapak Ibu semua, kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Kemurahan-Mu lebih dari hidup." Kita akan menutup persekutuan malam hari ini. Untuk doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jan Willem Leander. Mari kita akhiri persekutuan kita malam hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami, ajar kami untuk memiliki
juga hati yang mengasihi jiwa-jiwa, agar kami boleh pergi membawa kabar baik, memberitakan kasih-Mu kepada mereka. Pada kesempatan ini kami mau berdoa buat situasi kondisi negara dan bangsa kami. COVID-19 belum usai. Usaha pemerintah untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Kami mohon Tuhan berkati, agar melalui usaha-usaha ini rakyat kami menjadi sehat dan kuat. Kami mohon untuk pergumulan yang dihadapi oleh rakyat kami karena virus yang melanda negara bangsa kami bahkan dunia, supaya mereka diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami mohon para pemimpin kami agar terus dapat mempersatukan hati pikiran mereka untuk memikirkan mengatasi situasi kondisi negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya dan akan menolong bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan akan menolong seluruh penduduk di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah persekutuan pekabaran Injil malam hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali pada persekutuan yang akan datang. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan dengan protokol kesehatan. 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tuhan memberkati.